Tak ragu lagi jalani hidup ini. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Aku nih nervous banget karena ya Allah, finally aku ketemu sama idola aku. Dan alhamdulillah aku bisa kontak beliau dan beliau bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol sama aku dan teman-teman semuanya. Aku mau ngobrol sama dia seputar ceritanya di rantau dan bagaimana beliau membagi waktu. So, langsung aja aku sapa Mbak Lucy Rahmawati. Halo, Mbak. Halo, Nelma, apa kabar? Baik, Mbak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, sehat. Walaupun ya deg-deg gimana ya, kan di saat-saat pandemi kayak gini, jadi semuanya serba ada kekhawatiran, ada segala macem deh. Gitu. Masya Allah. Mbak, terima kasih banyak ya nyempetin waktu loh buat ngobrol sama aku dan teman-teman di sini. Sama-sama. Jadi, Mbak Lucy, aku ini banget nih masih starstruck. Aduh, starstruck. Mbak, jadi Mbak Lucy sekarang posisinya ada di mana ini? Aku sekarang posisinya ada di Sydney, Australia. Ada di Sydney, Australia. Sedang apa di sana? Sedang memulai kehidupan baru semenjak 4 tahun yang lalu. Dari kapan, Mbak? Kita mulai pindah ke sini itu tepatnya bulan Desember tahun 2016. Sekitar 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun. Gimana rasanya, Mbak? Mbak Lucy waktu itu pindah ke sini, ke Sydney, itu bawa 5 anak kan ya? Yang ikut ke Sydney 3. Jadi 2 cewek, 1 cowok. Jadi waktu aku pindah itu 1 emang udah pasti nggak ikut. Yang paling gede emang udah pasti nggak ikut kita karena dia udah dewasa gitu ya. Dan dia udah punya kehidupan sendiri di Indonesia. Terus yang 1 lagi itu anakku dari pernikahanku yang pertama sama Mas Yose itu. Jadi Keitaro memutuskan untuk dia nggak mau pindah sekolah katanya. Dia nggak nyaman kalau mesti bergaul dengan teman-teman yang baru dan sebagainya. Jadi ya udahlah, dia akhirnya di Jakarta sekarang. Yang terakhir siapa? Benji ya, Mbak ya? Umur berapa sekarang, Mbak? Benji sekarang 9 tahun. Mau 10. Wah, udah lumayan juga ya. Jadi udah bisa dimintain tolong. Ya, benar. Udah mulai yang kalau maminya shopping, dia bantuin. Can you bisa bawain ini, bisa bawain itu gitu. Udah bisa disuruh-suruh. Mbak Lucy dan AB3 ini nih dulu ya menemani masa remaja aku, Mbak. Jadi teman-teman aku, keluarga aku yang udah kenal aku lama tuh pasti tahu banget betapa AB3 itu menemani hari-hariku, Mbak Pol. Dan semua juga dan teman-temanku, keluargaku tuh tahu memang aku tuh paling fans banget tuh sama Mbak Lucy. Jadi terima kasih. Mbak Lucy Capricorn kan? Capricorn tuh kan tuh orangnya simple gitu ya. Terus aku lihat Mbak Lucy tuh dari dulu banget. Rambut males ribet, very practical. Kan, itu potongan dari dulu dan ajaibnya muka itu, Mbak, wajahmu tetap ya Allah. Masa sih? Nggak ada. Kamu lihatnya dari screen, nggak langsung. Jadi kamu nggak lihat apa and the wrinkle tuh kayaknya nggak ada gitu. Mungkin karena simple life-nya kamu itu, Mbak. Jadi kayaknya wrinkle itu gone gitu ya. Aduh. Enggak, itu berkat apa namanya, kalau ada satu iklan perawatan muka tuh bilangnya hyaluronic acid apa. Mbak, jadi
dulu keluar dari Ebitre itu kan tahun 2002 ya. Itu No, 2000. 2000 ya? Kan tahun 93 tuh kalau nggak salah kita, yang aku kirimin foto itu kan tahun 96 tuh Mbak. Iya. 96 itu 2007 tahun juga, itu jadi kayak turning point-nya Ebitre banget ya Mbak? Jadi kita itu 93, 2 tahun kemudian baru kita ke Rumania kalau nggak salah. Berarti 95. Oke, ya. 95, heeh. Rumania. Oh, keren banget karena kalau misalnya anak muda sekarang nih lihat Beyonce yang bisa dance dengan high heels, itu kalau misalnya angkatan aku nggak kaget karena Ebitre dulu udah begitu dance sambil pakai high heels, bisa sampai wih dance-nya luar biasa. Jadi Ebitre itu sebenarnya ditiru sama Beyonce, gitu kan? Aduh. Enggak lah. Anak-anak tahu nggak sih kalau misalnya mamanya tuh tergabung di trio yang hits banget? Kayaknya sih mereka tahu ya, cuman they cannot sense the hype karena mereka tidak hidup di zaman itu gitu. Okay. Karena begitu banyak sosial media yang membantu bermunculan bintang-bintang baru atau membantu jadi apa anak-anak bisa punya idola-idola baru. Zaman kita dulu kan nggak ada sosial media. Jadi buat mereka tuh kalau kita nggak ada track recordnya di sosial media yang banyak tuh kayaknya nggak gimana gitu loh. You know what I mean? Jejak digitalnya kurang banyak gitu ya? Betul gitu. Kayak kemarin gitu kan, aku kasih lihat mereka di YouTube. Zaman aku kecil, aku bilang sama mereka, mami tuh udah ke Australia loh waktu mami masih seumur kalian, ada kakaknya yang masih umur 18 tahun. I've been to Australia since I was 18 or 17. Aku bilang, aku kasih lihat gambar iklannya waktu itu kan, kita syuting di depan Sydney Opera House sama di Luna Park gitu. Terus mereka, oh mam, wow. Jadi mereka baru tahu, oh wow. Gitu. Trio Ebitre ini benar-benar kayaknya nggak ada tandingannya ya Mbak ya gitu. Jadi dan brand-brand top Indonesia, Lux dan banyak lagi itu selalu pokoknya Ebitre. Iya. Jadi karena sebenarnya tuh kebetulan waktu itu tuh kan memang media yang ada itu kan cuma ada televisi. Betul. Bener kan? Televisi atau media cetak nggak punya platform seperti YouTube atau platform-platform yang lainnya yang orang bisa tampil dan dilihat oleh jutaan orang bahkan di seluruh dunia gitu loh. Jadi ya, dan kebetulan kita memang berangkatnya dari televisi Republik Indonesia waktu itu satu-satunya. Kayaknya channel yang ada zaman aku dulu tuh cuma TVRI sama RCTI kalau nggak salah deh, sama cuma ada 4 atau 3 TV station gitu loh. Jadi ya mungkin itu kelebihannya gitu loh. Tapi itu benar-benar menggema banget kan, dan gila luar biasa banget. Kangen nggak sih Mbak buat nyanyi-nyanyi bareng lagi gitu Mbak? Well, kangen sih kangen ya, tapi juga sometimes kita ini kok, kita suka kalau pas ketemu langsung gitu ya, atau malah kayak kemarin si anak-anak kepengen, ayo bikin apa gitu, jadi kita kayak bikin satu konten yang nyanyi bareng-bareng, tapi aku waktu itu di sini, jadi kita rekamannya misah-misah di rumah masing-masing karena zaman pandemi ini gitu ya, terus diedit jadi bisa satu screen sama-sama gitu, tapi ya selalu kok kita masih berkomunikasi, yuk kita support satu sama lain. Jadi kalau ada Cynthia punya project apa kita support, Nola punya project apa support, Widi apa support, aku punya project apa mereka juga support. Jadi ya gitu aja sih. Komunikasinya masih terjalin baik ya Mbak? Masih banget. Perlu tips dari Mbak nih, berteman sekian lama, bekerja sekian lama gitu. Tadinya kan padahal bukan teman dekat, satu sama lain tidak saling mengenal sebelum ada Ebitre itu ya Mbak ya? Iya. How you manage your friendship Mbak? Sampai ini berapa puluh tahun berarti? 20 something? 27 berapa tahun? Ya? Oh iya benar. Iya. Ya sebenarnya sih apa ya? Semua relationship aku rasa nggak cuma friendship ya. Pertemanan, entah itu suami istri, entah itu kakak adik, saudara dan sebagainya, aku rasa ada waktunya kita bersama-sama, tapi ada waktunya juga kita punya ruang sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak selalu semua mesti didiskusikan sama-sama, tapi juga memberikan kesempatan untuk masing-masing individu untuk menjadi individu. You know what I mean? Ya.
Iya, iya. Tapi kan dulu itu benar-benar kayak tiap hari ketemu, kerja bareng, Iya, ibaratnya bangun tidur lagi. iya, Itu iya kalau benar. berantem pasti ada dong yang Oh, maksudnya sering. wow, banyak. Banyak dong. Itu maksudnya sesama kita kadang kalau cewek-cewek suka rempes kan Mbak gitu. Heeh. Gimana tuh baikannya sampai bisa tetap terjalin seperti ini? Baikannya gimana ya? Sebenarnya nggak ada sih resmi baikan gitu, tapi ya ya gimana sih kalau kita berantem sama adik sama kakak gitu kan nggak ada yang resmi bilang oh I'm sorry ya maafin aku kan nggak ada kayak gitu kan. Jadi kayak mengalir gitu aja gitu namanya juga gimana ya? Natural aja gitu. Allow the individuals to have their own space. Ya. Ya. Sekarang aku mau tanya nih, Mbak Lucy ada di Australia, di rantau. Kayak apa Mbak struggle-nya? Aduh, gimana ya? Struggle-nya adalah yang pertama sih lifestyle. Yang dari kita hidup di Indonesia semua serba dilayani. Terus nggak cuma kita, anak-anak juga kan semua serba dilayani. Segala sesuatunya tuh kita udah familiar gitu loh. Mau belanja kemana kita tahu. Kalau lagi sakit, tahu dokter mana yang kita harus temuin. Belum lagi familiar dengan sistem kesehatan di sini, sistem pendidikan di sini gitu kan. Jadi itu sih yang agak ribet gitu buat aku. Yang kayak gitu-gitunya tuh yang agak sedikit apa ya, harus membiasakan dengan gaya hidup di sini. Sempet ini juga dong Mbak, sempet kayak galau-galau gitu. Berapa lama tuh Mbak untuk settle? Settle tuh ya, kalau aku pribadi sebenarnya nggak sampai setahun deh. Aku udah jejak gitu ya, maksudnya udah pede gitu. Tapi kan kita selalu ketemu hal-hal yang baru tuh. Gimana anak-anak remaja di sini bergaul, ngerti kan maksud aku kan apa namanya, gimana kita clash kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan bule di sini, terus bagaimana caranya memberi pengertian kepada anak-anak bahwa yang ini pantas, ini nggak pantas, yang kayak gitu-gitu itu yang agak susah. Jadi gini, sebenarnya semenjak 2 tahun yang lalu aku udah mulai bosen nih di sini, ngapain lagi, masa gue tiap hari ke gym doang gitu kan, masa gue tiap hari cuma uplok aja di rumah, karena kebetulan juga aku kan orangnya seneng aktif gitu loh, nggak seneng nggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya aku coba buat ngelamar kerja. Itu tuh nggak tahu, pokoknya ada temen yang, lo mau beneran? Iya gue mau gitu kan. Akhirnya ada temen yang nggak tahu, pokoknya secara nggak sengaja aku nyemplung di industri aged care. Aged care, nursing home. Yes, tapi instead of working in a nursing home, I work with the elderly people, but I visit them at home. I see. Okay. Karena some people, they are capable enough to live independently, but still they need certain support from people like us. Dan setelah terjun di industri aged care, aku melihat kok aku punya passion sendiri gitu loh di pekerjaan ini gitu. Terutama dengan orang-orang yang mengalami demensia. Dari situ aku pengen tahu lebih banyak, pengen belajar lebih banyak how to deal with the people that has dementia. Jadi sekarang nih lagi mulai belajar serius, ambil course dementia care di University of Tasmania, tapi online. Sekarang udah mulai sibuk nih, udah mulai enak nih sekarang. Ya kalau biasa sibuk kan terus tiba-tiba nggak ada apa-apa tuh kayaknya gitu. Bawaannya boring. Pertanyaannya adalah, masih ada waktunya Mbak setelah house errands, itu anak-anak, drop anak-anak? Wow. Sebenarnya ya justru pekerjaan ini dan justru my passion yang istilahnya jadi apa ya,
my highlights of the day gitu. Jadi kalau kayak house errands is something that you must do. Okay. It's a must thing to do. Kalau kita kan sebagai ibu rumah tangga kan, doing all this grocery shopping, cooking. Do you cook or not? Do you cook, right? Harus Yes. dong. Yeah. Banget, Mbak. Doing the housework and doing the grocery shopping, picking up kids from school to, lessons, dancing, whatever, swimming gitu kan. Jadi we need to have something that makes us us. Tetap waras gitu ya. Nah, jadi yang membuat kamu merasa, oh I can achieve something nih. Maksudnya hidup aku masih berarti, hidup aku masih bisa bermanfaat buat orang lain, itu you really need to do something. Jadi aku belum kerja full time karena aku belum punya waktu untuk kerja full time, tapi aku udah permanent worker di situ. Ternyata enjoy di situ ya Mbak ya? Iya. I found my passion, I found my kesenangan tersendiri gitu loh di situ. Me time-nya kapan dong? You know what? When you do something that you like, that's your me time. Benar nggak? Iya. Tapi kan separate antara working, ya you like your work gitu. Tapi kan you me time like doing nothing. Weekend dong. Weekend begadang, nonton apa kek, TV series apa gitu. Netflix dikeluarin semua satu-satu seharinya. Ya paling aku sih weekend, but I love cooking. Sometimes I do baking sometimes. Terus kadang-kadang juga aku seneng jalan aja keluar gitu. Kebetulan kan kita tinggal di Australia ini. Alhamdulillah alamnya bagus luar biasa dan di sini orang-orang sangat bertanggung jawab untuk memelihara sekitarnya. Jadi ini kalau aku keluar rumah itu aku masih bisa ketemu daerah yang trekking, kamu mau jalan di pinggir laut, kamu mau jalan puncak bukit, it's around my place. And we don't live in a rural area, it's just simple suburbs yang cuma 15 menit dari city, but we still have all these beautiful natures around us gitu. Pernah terpikir nggak sih Mbak untuk misalnya lagi hektik banget gitu yang kayak, aduh ngapain sih gue pindah ke sini gitu, mendingan gue di Indonesia aja, pernah nggak Mbak terpikir? Oh enggak sih, tau nggak kenapa? Karena gini loh, aku tuh dari kecil, karena papaku kan di Angkatan Laut. Papa almarhum tuh mengabdi kepada TNI Angkatan Laut tuh berpuluh tahun gitu ya. Jadi setiap 2 tahun sekali itu pasti kita pindah ke daerah baru. Jadi kita tuh nggak pernah punya banyak barang karena kita tahu bahwa 2 tahun lagi pasti kita udah nggak di sini gitu loh. 2 tahun lagi pasti pindah tempat lain. Jadi kalau punya barang kebanyakan tuh nggak tahu packingnya gimana gitu loh. Until papa udah nggak mungkin pindah kan kalau di TNI itu kalau you are in certain position, kamu nggak akan kemungkinan kecil lah untuk pindah-pindah lagi gitu kan. Jadi sampai papa menetap di Jakarta waktu itu kita udah nggak pindah-pindah lagi. Mbak, tapi nih orang kalau ngelihat kita hidup di luar negeri itu kan rasanya enak aja gitu ya, kayaknya di luar negeri kan enak. Sebenarnya sesimpel itu nggak sih Mbak menurut Mbak Lucy tinggal di luar negeri? Enggak sih, nggak simpel. Cuman kita bisa kok mengkondisikan itu gitu. Karena gini, kita harus memahami bahwa semua orang di Australia, kalau aku ya di Australia, hampir semua ibu-ibu di Australia ini aku rasa punya isu yang sama gitu loh dengan aku. Demikian juga ibu-ibu di Inggris kayaknya gitu. Kalau dalam kasusnya kamu ya, mereka semua pasti ngalamin permasalahan yang sama gitu loh. Gimana caranya bagi waktu jemput anak A, B, C, gimana caranya bagi waktu untuk tetap bisa kerja, tetap bisa masak, doing this grocery shopping and everything else gitu. Sekarang you need to time yourself to go to supermarket, isn't it? Ya jadi yang apalagi kamu, aku bisa ngebayangin kamu punya anak yang masih kecil, pasti satu di atas troli, yang satu bantuin, ambilin mami ini ya, gitu. Ambilin mami, coba kakak ambilin itu. Jadi pasti aku bisa ngebayangin kamu pasti ngalamin kayak gitu kan.
Kalau di sini mah nggak bisa. Kamu kalau mau grocery shopping, you need to have a list. You need to know what you're gonna buy, and you need to know which aisle you have to go for each and every items you have on the list. Jadi, you know that you're gonna be at home at this time before you have to pick up your kids. Bener kan? Sebenarnya rempong ya Mbak ya, sebenarnya kan gitu. Iya, banget. Aduh. Jadi memang manajemen waktu itu ketika kita tinggal di luar negeri itu benar-benar harus kita terapkan ya Mbak ya. Iya. Tapi yang aku belajar tuh satu. Kita harus tahu bahwa yang pertama, memang tugas-tugas ini semua harus diselesaikan. Okay. Tapi kan standarnya itu nggak usah tinggi-tinggi amat gitu loh. Contoh nih ya, kalau kita di Indonesia, setiap hari rumah mesti disapu, rumah mesti dipel, setiap hari ya. Terus kayaknya kamar anak, kamar kita tuh mesti rapi. Terus kita masih punya space buat, taruh pajangan ini. You look at my house, it's so flat. It's just because I don't want to do any unnecessary dusting. Terus, dan aku tuh nggak senang perintilan-perintilan kecil yang mesti dibersih-bersih. Gitu. Aduh, enggak deh. Karena the more you have, the more time you need to contribute to look after that thing. Benar nggak? Betul. Jadi mendingan you just have what you need and it just make your life easier. Harus dibikin simple ya Mbak, kalau nggak kita waktunya habis buat ngerjain kerjaan rumah. Kerjaan rumah itu. Wah, itu harus dipel tiap hari. Enggak. Aku paling seminggu sekali, to be honest with you. Kamu emang ngepel tiap hari? Enggak lah Mbak, habis lah waktunya. Terus ya dia, ini kalau di Indonesia, kita tuh makan pagi sama sarapan beda, lunch beda, dinner beda, bener kan? Terus udah gitu satu meal you will need to have a soup, you will need to have gorengan and something else. At least you have 2 or 3. Iya. Iya kan? Itu di luar nasi putih tuh. Ya, kalau gue di sini sorry ya, pokoknya gue masukin semua satu panci nih makan. Benar. Dan ya akhirnya tapi semua juga jadi menerima ya, karena ya mau nggak mau kan Mbak. Iya, semua orang di sini begitu kok. Wah, gila. Emang mau makan 3 lauk, 4 lauk tiap hari, terus pagi, siang, sore beda. Emangnya di restoran? Ini luar biasa ya, bagi waktunya tetap dan semuanya tetap bisa dikerjain, anak-anak tetap bisa diurus, rumah juga bisa tetap terus. Tapi ya aku masih pontang-panting lah, nggak perfect gimana gitu. Tapi alhamdulillah ya suamiku tuh ngerti banget loh. Jadi suamiku tuh yang kalau aku nggak kepegang apa gitu, dia yang hands on banget. Kayak aku waktu itu sempet yang, aduh kayak ini gue telat nih, gue nggak bisa jemput Benji nih. Can you pick him up at school gitu. Jadi dia yang jemput Benji sekolah, atau I don't think I can take Benji to swimming. Can you take him to swimming? Dia yang bawa Benji swimming gitu. Jadi ya dia sangat bantu banget. Kadang-kadang dia masak gitu. Jadi aduh suamiku tuh bisa apa aja. Kadang-kadang dia yang sometimes kan kita juga lagi nggak sehat gitu kan, tapi anak-anak juga mesti dikasih makan gitu. Dia bikin nasi goreng kayak apa yang dia bisa lah, telur ceplok sama yang penting anak-anak makan gitu. Hebat lah suamiku. Jadi Mbak Lucy ini benar-benar maksudnya sekeluarga aja ya, nggak bawa ini ART dari Jakarta? Enggak, who are you bisa bawa ART dari Jakarta? Oh. Atau mungkin panggil maid yang ada di sana gitu? Well, once in a while ya, tapi nggak tiap hari. Once in a while aku itu hire kayak cleaner gitu yang doing, tapi she's doing a big cleaning kayak yang bukan yang tiap hari aku kerjain gitu loh. Jadi kayak bersihin shower itu kan apa namanya,
kaca shower, terus yang doing a real deep cleaning yang gitu-gitu, bukan yang general cleaning gitu. Mahal soalnya. Bener banget, dan rasanya nggak puas ya, kok segini cuman begini gitu ya Mbak. Kamu sejam berapa di sana? Di sini sekarang 1 jam itu 15 sampai 20 pound. 400.000 kali 20.000 deh sekarang. Wow, kalau aku di sini sejam itu range-nya antara, kalau yang dapat yang murah banget bisa kadang-kadang ya bisa dapat $25 sejam sampai $45. Yang profesional tuh $45 sejam. Iya. Iya kan? Itu sama 400 ribuan kalau yang $40 sih. Makanya agak-agak ngenes kan Mbak, maksudnya kayak Sejam loh itu. bener sejam itu. Jadi menurut Mbak Lucy nih, setelah Mbak Lucy tinggal di luar negeri, hikmahnya apa Mbak? Hikmahnya adalah nomor satu, aku lebih mendalami kehidupan anak-anakku satu-satu. Gimana maksudnya tuh? Karena waktu di Indo itu kita kebiasaan satu anak satu mbak, satu neni, ya kan. Jadi kita tahu mereka, kita mengerti bagaimana karakter dan sifatnya, cuman kita nggak tahu detail keseharian mereka setiap hari kayak apa, perubahan, shifting kan, yang namanya anak-anak tuh kalau dari masa anak-anak ke mau ke adolescence itu kan ada step-stepnya gitu kan. Tapi kalau kita hands on sendiri, kita istilahnya bukan 24/7 ya, tapi kita yang ada pilihan lain kan, nggak ada orang lain lagi yang mengasuh anak kita selain kita sendiri. Kalau di sini itu kita benar-benar tahu perubahannya setiap hari gitu loh. Itu nomor satu. Terus mau nggak mau komunikasi kita sama anak-anak itu lebih sering dan lebih terbuka. Karena kita lebih punya waktu untuk mereka setiap hari gitu. Terus yang nomor 3, kita jadi lebih menghargai every single thing that we have, termasuk thing dalam arti kata benda-benda yang kita punya, itu kita lebih menghargai gitu loh. Kalau dulu kita beli barang just because we simply like it or our efek pembeli impulsif gitu loh. Jadi karena semua orang beli kita jadi beli. Jadi dulu tuh kita kayak gitu. Cuman kalau sekarang kita lebih menghargai, kita beli sesuatu karena kita suka dan karena kita ngerasa kita butuh gitu ya. Jadi kita beli barang itu. Jadi kita lebih menghargai barang itu gitu. We look after that item yang kita beli, apapun itu barangnya gitu. Terus yang berikutnya lagi, kita jadi lebih menghargai orang lain. Kayak dulu waktu di Indonesia, mungkin kita baru berasa betapa pentingnya peran orang lain yang ada dalam rumah tangga kita itu, yang tugasnya adalah membantu keseharian kita kayak asisten rumah tangga gitu ya. Kita lebih menghargai mereka sekarang gitu. Because now kita tahu gitu loh bahwa it's not easy to look after all these things in the house. Dan yang paling terakhir adalah kita jadi lebih memahami bahwa esensi kehidupan itu gimana ya, kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri, lebih bisa menghargai waktu yang kita punya, dan lebih bisa menghargai setiap sen yang kita hasilkan. Kalau sekarang aku punya penghasilan $10 gitu ya, aku punya penghasilan $10, tapi aku beliin sesuatu yang cuman karena aku suka, and then aku nggak pakai, cuman karena suka aja gitu, aku beli, lucu beli gitu ya. Itu kan kalau di Indonesia tuh gampang banget kayak begitu. Kalau di sini nggak mungkin gitu loh. Karena aku paham dengan $10 ini, aku udah spend berapa menit dari waktu aku, dan berapa menit ini, let's say 10 menit gitu ya, dari aku juga nggak tahu gimana perhitungan, let's say 3 menit lah gitu ya. Tapi 3 menit ini itu ada value-nya loh. Jadi kita baru paham nilai dari waktu, nilai dari uang, nilai dari
waktu dengan kualitas dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai itu pada saat kita harus melakukan semuanya sendiri, pada saat kita tahu bahwa nggak banyak yang bisa nolongin kita di sini gitu loh. Betul banget Mbak itu. I feel you. Kamu tahu nggak? This is funny ya. Kamu kalau di sini itu di supermarket, contoh wortel ya. Wortel itu kalau kamu beli sekilo, harganya cuma $1. Malah kadang-kadang cuma 99 sen wortel. Tapi kalau kamu beli wortel yang udah dikupas dan udah dipotong-potong, lebih mahal. Ya, nggak nyampe sekilo, let's say 500 gram, itu harganya bisa $4. Betul. Bener nggak? Betul. Terus kalau kamu beli wortel cuma 200 gram, campur brokoli cuma 200 gram, udah dipotong-potong nih, tinggal dicemplungin dalam sop, mendadak harganya tuh yang 200 gram ini jadi $2, yang 200 gram ini jadi $2 juga. Padahal kalau beli sekilo, harganya cuma $1 gitu. Betul. That's how, itu menandakan bahwa waktu buat ngupas wortel, motong-motong, itu berharga banget di sini gitu loh. Benar-benar. Jadi kalau kamu pulang dari tempat kerja, you need to cook for your family. Seandainya mau masak sop nih, kalau kamu dari scratch kan setengah mati. Tapi if you already got prepared wortel and prepared broccoli, and then you've got diced chicken, ayam yang udah dipotong-potong, terus you got the chicken stock 1 liter, jadi kamu tinggal tuang chicken stock, wortel, dalam waktu 15 menit, kids, dinner's ready. Iya, bener. Berharga banget waktu itu ya Mbak, dan balik lagi memang kita harus pinter-pinter jadinya untuk mengatur itu semua ya Mbak, kalau nggak udah habis, nggak bisa ngapa-ngapain, nanti cuma berkutat aja di rumah. Iya, bener loh itu, aduh bener-bener. Kita mesti tahu mana yang mesti diprioritaskan. Kadang the power of kepepet itu benar ya Mbak ya? Oh banget. Kalau orang bilang ala bisa karena biasa kalau orang Indonesia. Kalau di sini ala bisa karena kepepet. Jadi mengerahkan semuanya akhirnya gitu, karena mau nggak mau nggak ada lagi kan? Iya. Tapi you know what? Di atas semua kesulitan itu ya, aku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan atau pengalaman untuk hidup seperti ini gitu loh. Jadi ya nikmatilah ya, bersyukur ya. Prosesnya juga kan karena nggak mudah ya Mbak, kita bisa sampai di di rantau seperti ini ya Mbak. Benar. Bukan hal yang mudah. Wow, Mbak, terima kasih banyak, ini obrolannya seru banget. Tapi Mbak, nggak afdol kalau misalnya aku udah ngobrol Mbak Lucy nggak nyanyi. Boleh dong Mbak, minta sedikit gitu Mbak. Oh my God. Ternyata. Oke. Ternyata tanpamu langit masih biru. Ternyata tanpamu bunga pun tak layu. Ternyata dunia tak berhenti berputar walau kau bukan milikku. Tak ragu lagi jalani hidup ini. Kan ku hadapi apapun yang terjadi nanti. See? Kan ku hadapi apapun yang terjadi. Maju terus pantang mundur ya. Banget. Di rantau pastinya ya. Jangan gentar. Lalu sih, sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Oh my God, idolaku ini Mbak virtual. Sama. Virtual hug. Jangan kapok ya Mbak. Next time aku ngobrol-ngobrol lagi, dan ini sharingnya bermanfaat banget dan pastinya mengobati kerinduan. Inilah sosok Lucy Rahmawati saat ini. Kerinduan, iya. Kerinduan. And aku tuh berdoa semoga kamu
dan keluarga sehat selalu, karena aku tahu di Inggris you're not easy, terutama pada saat kondisi kayak begini. Kalian one of the country yang casesnya paling banyak di dunia, jadi ya take care, stay safe. Kita udah di-ban di 40 negara loh, even ke Indonesia pun nggak boleh masuk saat ini. Oh, wow. Gitu. Jadinya ya mudah-mudahan lah ini segera bisa diatasi. Mbak Lucy, again thank you very much. Mbak sehat. Sama-sama. Makin Kamu juga sehat-sehat. yes. Salam untuk keluarga ya Mbak. Sama-sama ya. Ya, aduh. Stay strong. Ibu dirantau kalau. Oke Mbak. Kalau gitu terima kasih teman-teman, terima kasih juga udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.